Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Melisa dari PAI 2B, Fakultas Tarbiyah, mahasiswi Institut Agama Islam Cipasung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah ICT. Syukran ya Rabb, syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran. Dan inilah dosen pembimbing saya, Bapak Muhammad Zamzam Nurul Muslim MPD. Beliau adalah pengampu mata kuliah ICT. Langsung saja kepada pembahasan mengenai mengelola wakaf dengan penuh amanah. Ada 4 subjudul yang akan kita bahas. Yang pertama, memahami makna wakaf. Yang kedua, harta wakaf dan pemanfaatannya. Yang ketiga, pengelolaan wakaf dan problematikanya. Dan yang keempat, prinsip-prinsip pengelolaan wakaf. Yang pertama yaitu memahami makna wakaf. Secara bahasa, wakaf berasal dari bahasa Arab yang artinya menahan dan mencegah. Maksudnya adalah menahan untuk tidak dijual, tidak dihadiahkan, atau diwariskan. Wakaf menurut istilah syar'i adalah suatu ungkapan yang mengandung penahanan harta miliknya kepada orang lain atau lembaga dengan cara menyerahkan suatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya oleh masyarakat. Nah, dalam peraturan pemerintahan nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya berupa tanah milik dan melembagakan selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam. Hukum wakaf adalah sunnah. Wakaf sebagai amaliyah sunnah yang sangat besar manfaatnya bagi wakif, yaitu sebagai sodakoh jariyah. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang meninggal, maka amalannya terputus kecuali dari 3 perkara. Yang pertama yaitu sodakoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Umat Islam berbeda pendapat mengenai awal diberlakukannya wakaf. Menurut kaum muhajirin, bahwa wakaf pertama kali diberlakukan pada zaman Umar ibn Khattab dan dimulai Nabi Muhammad SAW sendiri. Menurut kaum Ansor, wakaf pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam kitab Maghazi Al-Waqidi dikatakan bahwa sedekah yang berupa wakaf dalam Islam yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri adalah sebidang tanah untuk dibangun masjid. Dengan demikian, dasar wakaf bukan hanya berupa ucapan Nabi, tetapi juga praktik Nabi Muhammad SAW sendiri. Menurut Al-Qurtubi, seluruh sahabat Nabi pernah mempraktikkan wakaf di Mekah dan Madinah, seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Siti Aisyah, Siti Fatimah, Zubair, dan Zabir, dan yang lainnya. Menurut Imam Syafi'i, dalam kaum qadimnya bahwa sekitar 80 sahabat Nabi dari kaum Ansor mempraktikkan sedekah muharramat yang disebut wakaf, dan seluruh sahabat Nabi melakukan wakaf serta tidak seorang pun yang tidak mengetahuinya. Dengan demikian, wakaf memiliki dasar yang kuat, mulai dari Al-Quran yang bersifat global, perkataan dan perbuatan Nabi, dan perilaku sahabat Nabi Muhammad SAW. Rukun wakaf terdiri dari 4. Yang pertama yaitu orang yang berwakaf atau disebut juga dengan wakif. Yang kedua yaitu benda yang diwakafkan atau mauquf. Yang ketiga adalah orang yang menerima manfaat wakaf atau mauquf ilaih, atau badan hukum yang disertai tugas mengurus dan memelihara barang wakaf atau disebut juga dengan nazir. Dan yang terakhir adalah lafaz atau ikrar wakaf yang disebut juga dengan sigot.
Selanjutnya yaitu syarat wakaf. Yang pertama adalah syarat orang yang berwakaf atau wakif. Maka orang tersebut harus memiliki secara penuh harta tersebut. Kemudian dia merupakan orang yang berakal dan baligh. Dan yang terakhir adalah mampu bertindak secara hukum atau rasyid. Syarat yang kedua yaitu benda yang diwakafkan harus barang yang berharga, diketahui kadarnya, pasti dimiliki oleh wakif, dan harta itu harus berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta yang lain atau mufarozan, atau disebut juga dengan istilah ghairu syai'. Dan yang selanjutnya yaitu syarat orang yang menerima manfaat wakaf atau badan hukum yang disertai tugas mengurus dan memelihara barang wakaf, yaitu tentu atau muayyan. Syaratnya yaitu orang yang boleh memiliki harta atau ahlan li al-tamlik. Dan yang kedua yaitu tidak tentu, yang disebut ghairu muayyan. Syaratnya yakni wakaf itu digunakan untuk kebaikan dan kepentingan Islam. Dan yang terakhir yaitu syarat lafaz atau wakaf. Yang pertama, ucapan itu harus mengandung kata-kata yang menunjukkan kekekalannya atau ta'mid. Yang kedua, ucapan itu dapat direalisasikan segera atau tanjiz. Yang ketiga, ucapan itu bersifat fasib. Dan yang keempat, ucapan itu tidak diikuti oleh syarat yang membatalkannya. Harta wakaf dan pemanfaatannya. Harta benda wakaf adalah benda yang memiliki daya tahan lama dan manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomis menurut syariah. Nah, harta benda wakaf ini terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Wakaf benda tidak bergerak yaitu hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar. Yang kedua yaitu bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah. Dan yang ketiga, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah. Terakhir, hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan wakaf benda bergerak yaitu wakaf uang yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Dana wakaf berupa uang dapat diinvestasikan pada aset-aset finansial dan pada aset real. Yang kedua yaitu logam mulia, yaitu logam dan batu mulia yang sifatnya memiliki manfaat jangka panjang. Yang ketiga yaitu surat berharga. Yang keempat yaitu kendaraan. Yang kelima, hak atas kekayaan intelektual atau haki yang mencakup hak cipta, hak paten, hak merek, dan desain produk industri. Dan yang terakhir yaitu hak sewa seperti wakaf bangunan dalam bentuk rumah. Dasar hukum wakaf. Dasar hukum wakaf terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Di sana disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariat. Belum banyak yang mengetahui bagaimana tata cara wakaf tanah, dan inilah tata caranya. Yang pertama yaitu perorangan atau badan hukum yang mewakafkan tanah hak miliknya diharuskan datang sendiri di hadapan PPAIW untuk melaksanakan ikrar wakaf. Selanjutnya, calon wakif sebelum mengikrarkan wakaf terlebih dahulu harus menyerahkan surat-surat kepada PPAIW. Kemudian PPAIW meneliti surat dan syarat-syaratnya dalam memenuhi untuk melepaskan hak atas dasar tanah. Nah, selanjutnya di hadapan PPAIW dan dua orang saksi, wakif mengikrarkan dengan jelas, tegas, dan dalam bentuk tertulis. Apabila tidak dapat menghadap PPAIW, dapat membuat ikrar secara tertulis dengan persetujuan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Dan yang terakhir yaitu PPAIW segera membuat akta ikrar wakaf dan mencatat dalam data akta ikrar wakaf dan menyimpannya bersama aktanya dengan baik.
Sertifikasi tanah wakaf. Sertifikasi wakaf diperlukan agar tertib secara administrasi dan memiliki kepastian hak bila terjadi sengketa atau masalah hukum. Sertifikasi tanah wakaf dilakukan secara bersamaan oleh Kementerian Agama dan Badan Pertahanan Nasional BPN. Pada tahun 2004, kedua lembaga ini mengeluarkan surat keputusan bersama Menteri Agama dan Kepala BPN nomor 422 tahun 2004 tentang sertifikasi tanah wakaf. Nah, proses sertifikasi tanah wakaf dibebankan kepada anggaran Kementerian Agama. Apabila terjadi sengketa lahan, maka penyelesaian sengketa wakaf pada dasarnya harus ditempuh melalui musyawarah. Apabila mekanisme musyawarah tidak membuahkan hasil, sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Ruisnaik tanah wakaf. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 memperbolehkan tukar guling atau penukaran harta benda wakaf dengan syarat harus ada persetujuan dari Menteri Agama. Kewajiban nazir yang terutama adalah mengamankan harta benda yang dikelolanya dan memanfaatkannya. Jika didapati harta wakaf tidak sesuai kemanfaatannya, nazir mengambil langkah untuk kemanfaatan yang lain. Harta wakaf itu boleh dijual dan diganti serta dipindahkan ke tempat yang lain dengan alasan kemaslahatan dan kemanfaatan. Adapun memindahkan harta wakaf diperbolehkan berdasarkan alasan maslahat dan manfaat. Mengenai harta wakaf yang tidak mungkin diambil manfaatnya juga boleh dijual, kemudian membeli benda baru yang lain sebagai pengganti. Imam Syafi'i dan yang lainnya tidak diperbolehkan mengganti masjid atau tanah wakaf. Namun Umar bin Khattab pernah memindahkan Masjid Kufa ke tempat yang baru dan tempat yang lama dijadikan pasar kurma. Oleh karena itu, perubahan atau pengalihan dari yang dimaksud dengan ikrar wakaf hanya dapat dilakukan dengan hal-hal tertentu saja dan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemerintah setempat dengan alasan karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf yang diikrarkan oleh wakif dan karena kepentingan umum. Prinsip-prinsip pengelolaan wakaf. Yang pertama, seluruh harta benda wakaf harus diterima sebagai sumbangan dari wakif dengan status wakaf sesuai dengan syariah. Yang kedua, wakaf dilakukan dengan tanpa batas waktu. Yang ketiga, wakif mempunyai kebebasan memilih tujuan-tujuan sebagaimana yang diperkenankan oleh syariah. Yang keempat, jumlah harta wakaf tetap utuh dan hanya keuntungannya saja yang akan dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh wakif. Dan yang terakhir, wakif dapat meminta keseluruhan keuntungannya untuk tujuan-tujuan yang telah ia tentukan. Demikianlah pembahasan mengenai wakaf. Terima kasih ya telah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.